Hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pada kesempatan kali ini, Kupas Film akan mengupas tuntas alur cerita film thriller dengan judul No Exit yang tayang pada tahun 2022. Berdasarkan novel 2017 dengan judul yang sama, film ini mantap banget guys. Ada plot twist di dalam plot twist. Pokoknya alur cerita film ini susah banget buat ditebak. Selalu ada aja hal-hal yang tidak terduga dari awal hingga akhir film. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita kupas filmnya. Diceritakan seorang gadis bernama Derby yang sudah tinggal di pusat rehabilitasi selama 11 hari. Derby memakai obat-obatan terlarang dan sebelum berada di pusat rehabilitasi ini, Derby juga pernah mencoba pusat rehabilitasi lain. Tapi sayangnya, Derby pikir rehabilitasi tidak mempan untuk menghilangkan kebiasaannya. Masalah dimulai ketika Derby mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa ibunya mengidap aneurisma otak dan harus dioperasi malam ini. Derby juga diminta untuk menghubungi adiknya yang bernama Davon. Tapi sayang, pihak pusat rehabilitasi tidak mengizinkan Derby melakukan panggilan telepon keluar. Derby kesal. Malamnya, Derby meminjam telepon yang disembunyikan oleh temannya. Dia menelpon Davon. Tapi di situ Davon bilang Derby tidak perlu pergi ke rumah sakit, alias stay aja di pusat rehabilitasi. Kelihatan banget hubungan kakak beradik ini tidak baik guys. Derby yang khawatir akan keadaan ibunya memilih untuk kabur dari pusat rehabilitasi. Dia membobol mobil Mike, perawatnya sendiri. Saat sedang mencari kunci mobil, Derby menemukan sebungkus obat di dalam mobil Mike. Derby memilih untuk membawa obat itu. Nah, di tengah jalan sebetulnya sudah ada peringatan tentang cuaca yang tidak baik. Bukan hanya cuacanya, tapi hati Derby juga tidak baik setelah mendapatkan pesan dari Devon yang mengatakan ibu Derby tidak ingin Derby datang. Kedatangan Derby hanya akan memperparah kondisi ibunya. Di tengah badai salju, Derby juga sempat tertidur nih sampai akhirnya seorang polisi datang dan bertanya kemana Derby akan pergi. Karena badai salju yang amat parah, Derby diminta untuk putar arah aja nih atau diam di rest area Departemen Kehutanan. Derby memilih untuk melanjutkan perjalanannya ke rest area. Sesampainya di sana, Derby bertemu dengan beberapa orang. Ada Ed dan seorang wanita bernama Sandy, lalu ada Lars dan lelaki lain yang sedang tidur bernama S. Hal pertama yang Derby lakukan adalah menuju kamar mandi rest area itu. Derby kembali membaca pesan yang dikirimkan oleh adiknya. Saat Derby berniat membalas pesannya, tidak ada wifi ataupun sinyal di sana. Jadi Derby kembali keluar rest area. Ia mengitari parkiran di tengah hujan salju hanya untuk mencari sinyal. Saat dekat dengan sebuah mobil van, Derby samar-samar mendengar seseorang berteriak meminta tolong. Derby mengusap kaca mobil itu dan melihat anak kecil yang meminta tolong padanya. Derby panik guys. Mobil van itu tidak bisa dibuka. Jadi Derby foto plat nomornya dan kembali mencari sinyal untuk menghubungi 911. Saat kembali masuk ke dalam rest area, Derby berusaha mencari tahu nih siapa yang melakukan penculikan ini. Karena suasananya yang cukup canggung juga, Ed mengajak semuanya bermain kartu. Nah, Lars yang tidak suka mengajak yang lain bermain permainan bernama Liar. Intinya permainan ini juga dimainkan dengan kartu gitulah. Ketika bermain, Derby mencoba mengajak yang lain mengobrol. Derby ingin tahu asal mereka dan kemana mereka akan pergi. Dari sini kelihatan kalau Lars itu orangnya kurang bisa bersosialisasi dengan baik. Ketika kalah, Lars tiba-tiba mengamuk dan membanting kartunya. Derby kembali mencoba menghubungi 911 nih karena panik. Berdasarkan jawaban dan kelakuan Lars, ia melaporkan Lars via pesan sebagai dalang dari penculikan. Tidak habis akal, Derby juga membongkar tembok yang sudah ditutupi papan agar bisa keluar dari rest area lewat arah lain selain dari pintu masuk. Derby membobol mobil van itu lalu dengan segera menyelamatkan anak tersebut. Sayangnya pas Derby ingin melepaskan ikatan, Lars masuk ke van. Benar, ternyata Lars itu penculiknya. Derby mengurungkan niat menyerang Lars saat melihat sebuah pistol ada di saku celananya. Tidak ingin Jay kelaparan, Jay ini yang diculik
ya. Lars kembali ke rest area untuk mengambil snack. Saat kembali ke mobil, Lars melihat jejak kaki di sekitar mobil van-nya. Lars curiga Derby masuk ke dalam mobil van karena hanya Derby lah yang tidak ada di rest area. Derby yang panik menceritakan apa yang dilihatnya pada S. Karena kebetulan S datang padanya. Mereka mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan Jay. Derby kembali lagi ke dalam mobil van dan melepaskan perekat yang menempel pada mulut Jay. Plot twist banget karena ternyata Jay bilang penculiknya itu ada 2 orang. Pas Derby lihat S sedang mengobrol dengan Lars seolah menyusun sebuah rencana. Derby yang menyadari hal ini mulai berusaha menghindari Lars atau S. Ed sebenarnya sudah mulai curiga nih dengan gerak-gerik Lars dan S. Sampai akhirnya Derby berhasil ditangkap oleh S. HP Derby diambil. S menghapus pesan untuk 911 dan melihat pesan yang dikirimkan oleh Devon. Di sini S juga memojokkan Derby nih dengan mengorek semua tentang Derby alias memaksa Derby untuk bercerita. Derby juga diminta untuk tetap tutup mulut soal Jay atau Sandy dan Ed akan mati. Di sisi lain, Jay sedang berusaha melepaskan semua ikatannya. Sementara S menjelaskan tentang rencananya. Dia akan membebaskan Jay yang sedang menderita penyakit Edison itu tanpa luka. Keluarga Jay kan sangat kaya raya. Mereka akan rela membayar berapapun. Jadi tidak ada maksud untuk melukai apalagi tidak mengembalikan Jay. Tatapan Derby sebetulnya kelihatan banget gak suka dengan S. Di sini sempat terjadi baku hantam guys. S hampir saja mengakhiri nyawa Derby sebelum akhirnya Lars datang. Lars bilang kalau Jay kabur ke jalur hiking. Derby diminta untuk berteriak memanggil Jay. Mereka sempat cerita-cerita gitulah. Jadi Derby tahu bahwa S dan Lars sebenarnya diadopsi oleh seseorang bernama Kenny. Kenny jugalah yang memerintahkan mereka melakukan penculikan ini. Intinya, Lars dan S juga memiliki kisah sedihnya sendiri. Pas part ini deg-degan banget sih guys. Derby sengaja tidak mengikuti jejak kaki Jay, lalu menjatuhkan dirinya hingga terluka. Ed dan Sandy merasa ada yang tidak beres nih ketika mereka mendengar suara tembakan. Saat mengecek keluar, ada Jay yang sudah pingsan dalam kondisi kedinginan. Untungnya, Derby juga selamat sih. Ketika kembali ke rest area, Derby menceritakan semuanya pada Ed. S punya senjata dan mereka harus segera kabur dari sana. Ed yang seorang mantan prajurit mulai menyusun strategi. Ed menutup dan mengunci semua pintu nih guys. Sempat terjadi percakapan yang menurut aku keren banget di sini. S dan Ed berusaha saling menipu satu sama lain. Sebetulnya yang paling S takutkan adalah Ed memiliki senjata nih. S ingin Jay dikeluarkan dari rest area dan semuanya akan baik-baik saja, gak akan ada yang terluka. Jay juga harus meminum obatnya nih dan kebetulan obat itu ada di dalam mobil S. Tapi sayangnya kunci mobilnya ini ada di Derby. Kita dibuat terkejut terus-terusan guys nontonnya. Pas Jay sadar dari pingsannya, tiba-tiba Jay manggil nama Sandy. Terjadilah flashback guys di sini. Ternyata Sandy adalah pembantu sekaligus perawat Jay. Dia ikut bekerja sama dalam penculikan Jay. Sayangnya obat milik Jay ini tertinggal. Jadi istilahnya Sandy dan para penculiknya melakukan COD gitulah untuk membawa obat milik Jay. Jadi pertemuan mereka ini di luar rencana sebetulnya. Dengan tenangnya Sandy mengatakan bahwa Ed tidak memiliki senjata. Ia lalu membuka pintu untuk Lars dan S. Sandy menjelaskan pada Ed bahwa tabungan mereka habis karena kesalahan Sandy dan mendapatkan bagian dari penculikan ini adalah cara mengembalikan semua tabungannya. Keadaan semakin crowded nih guys. Jay sebetulnya tidak akan dikembalikan dengan uang tebusan. Jay akan dijual. S bilang ini demi kebaikan Jay dan semua orang. Mereka akan segera pergi. Jadi S tanya di mana kunci mobilnya. Ed meminta Derby untuk tutup mulut. S yang lagi emosi terpaksa menjedor Ed guys. Sandy sedih banget dong, dia kesal dan memberi perlawanan tapi akhirnya dia kena jedoran juga. Ini ada adegan ngilu-ngilunya gitu guys, karena S membaku hantam tangan Derby agar ia tidak bisa pergi kemanapun. Nah pas lagi gini, S mengoyak mental Derby dengan mengabarkan berita duka bahwa ibu Derby telah tiada. Karena tidak ingin Jay atau siapapun terluka, Derby mengatakan bahwa kunci mobil S ada di tumpukan salju. Bersamaan dengan itu, masuk pesan dari
911 bahwa mereka sedang di perjalanan. Pesannya sudah terhapus, tapi mungkin Derby mengirimkan pesan lainnya dan langsung dihapus sehingga tidak ada jejak. Lars sebetulnya sayang banget nih guys sama Jay, makanya dia nggak mau Jay kenapa-kenapa. S mencari kunci mobil, sementara Lars menjaga Derby dan Jay. Di sini Derby menyusun strategi guys. Dia meminta Jay untuk mematikan lampu. Derby tahu Lars tidak akan mampu melakukan apapun ketika Jay yang bergerak. Di saat lampu mati, Derby memakai obat dan mencoba melepaskan paku yang ada di tangannya. Walaupun sakit banget, tapi akhirnya berhasil. Saat Lars menyalakan lampu lagi, Derby membaku hantam Lars dan merebut pistolnya. Mendengar ada kegaduhan, S masuk. Beginilah yang S lihat. Saat itu, Jay berniat menjatuhkan paku tembak milik S. Tapi sayang, itu membuat S tidak sengaja menjedor paku ke arah Lars. Panik dong. S sayang banget nih sama Lars seperti saudaranya sendiri. Tapi sayang, Lars tiada. Di sisi lain, Derby dan Jay sudah berada di mobil. Mereka berniat kabur nih. Nah, dalam kekesalan yang memuncak, S menembakkan paku ke mobil Derby hingga mobil itu menabrak tiang. Derby dan Jay pingsan. S yang ingin menghilangkan semua bukti-bukti memilih membakar rest area itu. Kebetulan, Derby terbangun nih melihat apa yang S lakukan. Saat itu, polisi datang guys. S kekeh ingin mendekati mobil Derby walaupun polisi memintanya mengangkat kedua tangan. Derby yang melihat S hampir membaku hantam polisi dengan paku tembak segera menjedor tangan S duluan. Di sini polisi melihat Derby dan menembak Derby karena dianggap sebagai ancaman. Agak membingungkan ya guys. Nah pas lagi gini, S menembak polisi itu. S berniat membaku hantam Derby karena kekesalannya sudah di ujung tanduk. Tapi saat itu, Derby mampu membela diri dengan menyerang balik leher S hingga S meninggal. Nah, setelah itu, Jay terbangun. Dia mencari keberadaan Derby. Di sini Derby ngesot meminta bantuan lewat alat komunikasi polisi. Setelah kericuhan yang terjadi, Derby kembali lagi ke pusat rehabilitasi. Tentu saja Jay pernah mampir ke sana. Jay menganggap Derby adalah pahlawannya. Keadaan mulai membaik nih guys. Adik Derby mau mengunjungi Derby di pusat rehabilitasi dan itu membuat Derby merasa sangat senang dan diakui. Setelah itu, film pun selesai. Nah, teman-teman gimana nih tentang filmnya? Campur aduk banget ya antara kesel, sedih, dan bahagia dari awal sampai akhir film. Kalau teman-teman suka dengan filmnya, silahkan klik like, komen, dan jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu tentang update terbaru channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir.